Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Ahmad Mulyani. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang tips bagaimana untuk berwirausaha. Saya akan sekitar 10 tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Tips ini adalah tentunya semua orang bisa melakukannya dan juga sangat simpel dan sangat mudah. Ketika kita berwirausaha, tips pertama yang perlu kita lakukan adalah fokus pada satu peluang bisnis. Jadi kalau kita sudah tahu apa peluang bisnis yang akan kita lakukan, maka fokuslah pada bisnis tersebut. Kenapa demikian? Karena ketika kita fokus, insya Allah di situ akan kita menemukan peluang-peluang yang kita gambarkan ketika kita sudah mengetahui apa yang kita lakukan ke depan. Karena kalau tidak fokus akan terbagi kemana-mana. Jadi ketika fokus dalam satu bidang, maka kita akan menjalaninya dengan baik. Dan insya Allah tentunya adalah kita bisa tidak berpikir kemana-mana untuk menjalankan hal-hal yang lain. Lalu yang kedua, lakukan hal yang kita sukai, yang kamu sukai gitu ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Itu akan bertolak belakang dengan diri kita. Misalnya ada orang yang sukanya olahraga, misalnya sepak bola misalnya. Maka dia punya peluang bisnis apa di bidang sepak bola. Mungkin alat olahraga, alat bola itu menjadi peluang. Karena akan membangun komunitas, di situ ada komunitasnya ketika dia suka. Nah, itu akan menjadikan enjoy dia menjalankannya. Begitu juga dalam keseharian kita melihat jalan-jalan traveling misalnya, melihat ada peluang, wah apa nih yang akan kita terpikir dalam seorang pembisnis atau wirausaha. Wah ternyata ketika orang traveling itu oleh-oleh gitu ya. Nah, oleh-oleh khas mana gitu ya. Kita misalnya tinggal di Bogor, kita melihat apa kan kita kembangkan berarti oleh-oleh khas Bogor. Nah ini menjadi sebuah peluang ketika kita menyukai sesuatu akan menjadi sebuah peluang bisnis bagi kita. Yang ketiga tipsnya yaitu kuasai segala tentang bisnis kita atau bisnis Anda gitu ya. Kalau kita tentunya menjalankan bisnis itu kita harus menguasainya. Jangan sampai kita menjalankan tapi kita tidak menguasainya. Kenapa demikian? Kalau tidak menguasainya maka kita tinggal menunggu kehancurannya, kegagalannya. Kenapa? Ya karena kita nggak paham apa yang kita jalankan. Oke, berikutnya tips keempat, selalu mau belajar dari orang lain. Jangan pernah kita merasa diri kita sudah bisa, sudah pintar. Tapi kita harus mencari seorang coach atau seorang guru atau seorang yang kita bisa jadikan tempat kita untuk bertanya dalam mengembangkan bisnis kita. Itu penting sekali. Kita harus membutuhkan orang-orang atau tempat kita untuk bertanya untuk mengembangkan bisnis kita. Lalu yang kelima, hiduplah dengan sederhana. Jangan sampai salah. Ketika berwirausaha, mendapatkan margin, mendapat keuntungan, wirausaha itu kita jadikan untuk gaya hidup gitu. Tapi jadikan itu kita tetap sederhana. Karena hidup sederhana itu akan sangat dalam kehidupan kita akan sangat tenang dibandingkan kita tadi mengikuti gaya hidup kita gitu. Lalu berikutnya adalah belajar dari kegagalan. Kalau kita pernah melakukan sesuatu dan kita pernah gagal, berarti kita di situ sudah mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu kenapa kita gagal pada saat itu. Nah, saya sedikit bercerita juga. Saya juga pernah mengalami beberapa kegagalan dalam berwirausaha, yang mendirikan sebuah kios bakso, pernah juga mendirikan konveksi gitu ya. Saya pernah gagal di situ. Kenapa gagal? Ternyata salah manajemen. Salah manajemen di mana? Ketika kita salah fokus untuk mengurus tim yang kita buat atau pekerja yang kita pekerjakan atau bahkan juga pemasaran. Nah, disitulah kita mulai belajar dari kegagalan itu sehingga kita memperbaiki yang akan kita jalankan ke depan. Nah, ilmu yang sangat bermanfaat itu adalah ilmu dari kegagalan kita sehingga kita bisa bangkit dan tidak kembali lagi masuk kepada jurang yang sama atau lubang yang sama karena kegagalan kita yang telah kita lakukan. Yang ketujuh berikutnya, tunjukkan bahwa konsep bisnis kamu yang terbaik. Bahwa kita memberikan konsep yang kita idekan, apa yang kita buat yang terbaik.
menurut kita dan kita sangat bisa menjalankannya. Jangan sampai ketika kita membuat konsep bisnis kita sendiri tidak bisa menjalankannya, tapi buatlah itu yang bisa sangat memungkinkan kita bisa menjalankannya. Oke, berikutnya yang ke-8, jagalah kesehatan. Kenapa kesehatan penting dalam bisnis? Karena kesehatan itu adalah salah satu nilai aset terbaik bagi seorang pelaku bisnis. Kenapa? Ketika dia sakit, maka bisa jadi ada hal yang terganggu, dan ini juga apalagi bagi pemula misalnya itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Maka kesehatan harus kita jaga, jangan sampai kita mengorbankan kesehatan kita karena bisnis kita misalnya. Yang berikutnya, buktikan dengan tindakan bukan dengan kata-kata. Nah, kadang-kadang orang tuh bilang misalnya, aduh saya mau mulai bisnis, saya mau mulai usaha gitu, tapi berpikir, diucapkan, disebutkan, terus tahapan-tahapannya sudah dijelaskan gitu, tapi tidak pernah dimulai gitu. Nah, itu salah. Yang betul itu adalah berbisnis, berwirausaha itu yang kita jalankan. Kalau kita sudah sebagus apapun konsep yang kita bikin, yang kita tulis, apa yang kita katakan gitu, itu kalau kita belum pernah menjalankannya berarti itu bukan bagian dari bisnis kita, bukan dari wirausaha. Tapi maka yang terbaik adalah lakukan, jalankan gitu. Nah, maka kita akan bisa menjalankannya. Yang terakhir, ke-10, tahu kapan harus berhenti berusaha. Nah, ini saya kembali lagi ya seperti konten saya yang pertama tadi, bahwa disampaikan Rasulullah itu kapan dia berbisnis dan kapan dia untuk pensiun gitu ya. Nah, kita harus juga kapan kita harus pensiun, kapan kita harus berhenti dari wirausaha itu. Mungkin dari berhenti karena misalnya kita punya rencana lain, atau bisa jadi memang kita ingin menjalani hidup yang lebih baik gitu ya. Kenapa? Ya mungkin awalnya kita menjalankan bisnis itu dengan berbagai macam, ketika kita masih umur berapa? 40, 50 gitu ya. Nah, ketika menjelang umur 60 kita ingin pensiun. Nah, itu bisa. Rasulullah kan ketika umur berapa? Umur 40, beliau sudah pensiun tuh. Beliau itu sudah fokus. Nah, itu juga kita bisa lakukan itu. Maka kita harus siapkan. Bisa jadi kita nggak beraktivitas di bisnis, tapi kita menjadi seorang pemilik bisnis itu, menjadi seorang komisarisnya. Bisnis itu tetap berjalan, cuannya tetap masuk ke kita tinggal ngawasin aja bisnis itu karena sudah jalan, sistemnya sudah jalan, dan itu adalah yang terbaik bagi kita. Maka lakukanlah mulai dari sekarang 10 tips tadi, maka ketika kita bisa menjalankannya dengan baik, insya Allah tentunya kita juga akan bisa menjalankannya dengan baik. Dan ini adalah hanya berbagi pengalaman yang sudah saya jalankan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.